Akulah gembala yang baik. Itulah kata-kata Tuhan Yesus dalam Yohanes bab 10. Kalau kita baca dalam kitab suci, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Kalau dalam bahasa Latin, gembala yang baik itu diterjemahkan ego sum pastor bonus. Dalam bahasa Inggris dikatakan I am the good shepherd. Yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa sebutan pastor itu dikenakan atau dialamatkan kepada imam yang tertahbis. Maka ketika bertemu dengan saya atau dengan Pastor Cesar, umat menyapa atau memanggil dengan pastor. Selamat pagi pastor, selamat hari Minggu pastor. Sering orang tidak mengerti arti kata pastor itu tapi menggunakannya. Namun ketika sebutan ini dikenakan kepada saya, selamat pagi pastor, atau memanggil saya Pastor Marihot, kata pastor itu merupakan sebuah tanggung jawab, sebuah panggilan. Apakah saya sudah layak menjadi seorang gembala? Kalau dalam bahasa Batak, apa ngaboyau sahala permahan? Karena tugas seorang gembala tidak mudah. Dalam bacaan Injil kita dengarkan bahwa tugas seorang gembala itu adalah membimbing kawanan domba ke padang rumput yang hijau, di sumber air yang tenang. Apakah umat yang telah dipercayakan kepada saya telah dibimbing ke padang rumput yang hijau, ke sumber air yang tenang, merasakan damai dan ketentraman? Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, pada minggu panggilan ini, minggu Paskah keempat, tugas ini dipercayakan kepada semua orang yang melayani gereja, dan secara khusus bagi para imam, biarawan, biarawati, para frater, suster, bruder yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya untuk melayani di tengah-tengah gereja agar semakin banyak umat yang memperoleh keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari, satu hal yang menguatkan saya juga dalam perjalanan imamat saya menjadi seorang imam, menjadi seorang pastor, mungkin saya akan mengajak saudara-saudari juga untuk menyanyikan lagu ini sebagai sebuah ungkapan iman kepercayaan kita kepada Allah. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kantong
itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kata-kata dari syair lagu ini diambil dari Mazmur 23 dalam kitab suci. Maka ketika kita mendendangkannya, mengucapkannya, menyanyikannya, kita menemukan bagaimana keakraban antara Tuhan dan manusia digambarkan dalam relasi gembala dan domba. Merasa tenang di hadapan gembala, di hadapan Allah yang membawa hidup yang kekal dalam diri Yesus Kristus. Itulah jaminan kepercayaan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, siapa gembala yang baik itu? Dalam kitab suci perjanjian lama, kalau kita baca kitab Mazmur dan kitab Yehezkiel dan kitab-kitab yang lain, dikatakan bahwa gembala yang baik itu adalah gembala yang berada di dekatnya, domba tidak perlu merasa kekurangan. Itu ada dalam puji syukur atau mada bakti, itu ada, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau ada yang merasa masih berkekurangan dalam hidup, berarti belum menjadi domba dari Allah, dari Tuhan Yesus. Belum menjadikan Tuhan sebagai gembala. Apalagi kalau menghitung-hitung, ini kurang uang, kurang bakat, kurang yang lain, kurang. Berarti kita belum bernaung dekat Tuhan Yesus. Tapi kalau kita merasakan hidup ini berkelimpahan, itu tandanya bahwa kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala. Gembala yang baik adalah gembala yang membela umat dari gembala yang menyalahgunakan kuasa atau gembala yang tidak peduli serta kejam. Jadi gembala yang baik bersama dengan gembala-gembala yang lain itu juga akan mengarahkan umat yang merasakan ketertindasan untuk merasakan kenyamanan. Inilah gembala-gembala yang baik yang dapat kita baca dalam Mazmur, dalam kitab suci perjanjian lama. Dan dalam kitab suci perjanjian baru dari Injil Yohanes, kita mendengarkan bagaimana gembala yang baik itu dipertentangkan dengan pencuri, dengan orang asing, dengan orang upahan. Gembala yang baik itu akan menyerahkan nyawanya untuk melindungi kawanannya. Sementara orang upahan ketika serigala datang akan lari. Dan gembala yang baik itu adalah Yesus. Yesus yang wafat dan bangkit mulia. Yesus yang kebangkitannya menjadikan kita orang-orang yang terberkati, orang-orang yang keluar dari ketakutan menjadi pewarta-pewarta Injil. Pada masa Yohanes, banyak pengikut Yesus yang kurang aman di tengah-tengah orang Yahudi. Karena kelompok kecil ini dianggap menjadi kelompok pengganggu. Dari kisah para rasul kita dengarkan bagaimana Paulus dan Barnabas ketika mewartakan tentang Yesus yang bangkit mendapat perlawanan. Bahkan orang-orang dihasut agar melawan Paulus dan Barnabas. Tetapi mereka mewartakan Injil dengan berani dan bersukacita. Boleh mengalami penderitaan dalam pewartaan itu dianggap sebuah keuntungan.
Bukan orang yang ketika ditantang mundur lalu meninggalkan iman. Dan di tengah-tengah orang Yahudi, pengikut-pengikut Yesus yang masih sedikit itu merasakan intimidasi di tengah kawanan yang mayoritas. Ada yang sampai meninggalkan komunitas, tetapi ada yang tetap bertahan dan bertekun. Inilah jemaat Yohanes. Dan untuk mereka lah pertama-tama Injil ini dituliskan, bagian yang kita dengarkan hari ini. Situasi ini dijelaskan oleh penginjil Yohanes dengan memberi arti percaya kepada Yesus. Dan bagaimana sikap percaya itu dihayati bila pengikut-pengikut itu memilih terus mengimani Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan kita setiap hari kita juga ditantang. Apakah meninggalkan gereja atau terus bertahan dalam gereja dengan segala persoalan dan segala tantangannya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita yakin dan percaya bahwa Yesus gembala yang baik menuntun kita ke sumber air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, agar kepercayaan kita tidak sia-sia. Dialah gembala yang baik yang mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kita murid-muridnya yang percaya, dan sekaligus juga mengajak kita berani mengorbankan nyawa kita ketika kita berhadapan dengan keluarga, masyarakat, dan gereja bila itu dituntut dari kita. Yang kau mau menjadi pengikutku, engkau hendaknya menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Di hadapan orang-orang Farisi, Yesus menegaskan bahwa Allah yang menjaga dan melindungi semua miliknya. Allah itu adalah Bapa yang selalu peduli dan membuat semua manusia merasa aman. Bagaimana gembala menjaga kawanan domba-dombanya. Oh, Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kata mengenal menjadi kata kunci dalam beriman dan percaya kepada Allah. Apakah kita sudah semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengenal Allah dalam diri Yesus, sehingga kita pun dalam hidup ini merasakan sukacita dalam kehidupan kita setiap hari. Kita perlu mungkin merumuskannya dengan begini. Ketika kita beriman dan percaya, aku mendengarkanmu, maka aku mengikutimu Tuhan. Aku mengenalmu, maka aku percaya kepadamu. Aku mengetahui namamu, maka aku yakin kepadamu. Saya menggunakan 3 kata: mendengarkan, mengenal, dan mengetahui nama. Mendengar suara domba-dombanya, mengenal domba-dombanya, dan memanggil domba-domba dengan namanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, membangun rasa percaya bukan hal yang gampang. Mengapa saya katakan begitu? Bagi para pejabat publik, betapa sulit menghapus praktek-praktek kotor dalam pemerintahan. Selalu saja ada pejabat yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, atau ada yang belum tertangkap tapi menjadi pelaku KKN. Bagi lembaga-lembaga non pemerintahan masih terus berlaku praktek sogok menyogok untuk melancarkan usaha sehingga menghalalkan berbagai cara. Kalau bisa sulit, mengapa harus gampang? Seringkali moto ini terjadi baik di kalangan pemerintahan maupun di kalangan gereja. Harus diakui bahwa para pemimpin belum sanggup untuk mencari cara untuk membuat rasa aman bagi warga masyarakat dan warga gereja. Peraturan dibuat seolah-olah untuk mempersulit, padahal aturan itu adalah alat untuk memberikan rasa aman dan terlayani dengan baik. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bila kita mau membangun rasa percaya, kita perlu untuk saling mengenal. Kita perlu untuk saling mendengarkan. Kita perlu untuk saling menyebut nama satu dengan yang lain. Bukannya kita saling mempersalahkan, mengintimidasi, atau bahkan memfitnah. Kita perlu mendengarkan dengan telinga hati.
Berita-berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan gereja perlu juga untuk kita saring, kita filter dengan baik sebelum membuat penilaian. Berita-berita bohong seringkali membuat orang baik seperti orang jahat dan orang baik dan orang jahat seperti orang baik. Fakta dijungkir balikkan. Ada yang menjadi korban fitnah dan hoax. Ini semua adalah kenyataan yang ada di sekitar kita. Percaya itu bukan berarti asal ikut saja. Saudara-saudari, jangan sampai kita memiliki iman yang buta dan mengarah pada sikap radikal yang mengancam persatuan dan persaudaraan di tengah masyarakat dan gereja. Kita perlu untuk tetap kritis. Jangan sampai muncul intoleransi karena orang lain bukan bagian dari kandang yang sama dengan kita. Keselamatan ditawarkan kepada segala bangsa tanpa kecuali untuk memperoleh keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam Injil Yohanes kita baca bahwa orang bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau tinggal?" Dan Yesus menjawab, "Mari dan ikutlah." Dalam perayaan Ekaristi kita diajak untuk tinggal bersama Yesus dan belajar serta terus belajar untuk mengenal Dia. Mustahil orang yang sekali ikut misa pada hari ini langsung mengenal siapa pastor yang memimpin misa hari ini. Mengenal bukan hanya sekedar melihat, mengetahui nama. Perlu untuk terus menerus. Lalu kemudian muncul keinginan untuk menjumpai pastor, berkenalan, atau sekurang-kurangnya minta berkat. Kemudian dari keinginan untuk berkenalan itu muncul juga kehendak untuk mengetahui nama dan mengingatnya, lalu percaya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lewat perayaan Ekaristi ini kita dikumpulkan sebagai kawanan domba yang mengenal Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Bila kawanan domba tidak mengenal gembalanya, maka kawanan itu akan direbut dari tangan gembala dan menjadi bulan-bulanan di tengah masyarakat. Dengan mudah percaya berita bohong membuat seseorang menjadi lawan bagi gereja dan juga masyarakat. Dan dengan mudah terpengaruh dan meninggalkan imannya. Namun bersatu dengan gembala membuat kita merasa aman dan memperoleh hidup yang kekal. Semoga pada minggu panggilan ini saudara-saudariku, keluarga-keluarga yang ada di paroki ini dan juga semua yang hadir di sini akhirnya melihat bagaimana Allah menghendaki kehadiran para gembala yang baik di tengah-tengah umat dalam diri para pastor, brother, brother dan suster. Tetapi di mana kita mendapatkannya? Dari keluarga. Siapakah di antara kita yang saat ini ada di sini, yang di gereja ini ataupun di gedung serbaguna atau di Wisma, adakah yang mau terpanggil menjadi pastor? Silakan tunjuk tangan biar saya catat di sini. Ada yang mau jadi pastor? Langsung. Oh. Ada yang mau jadi suster? Tidak ada juga. Baik. Adakah keluarga di sini yang menginginkan anaknya jadi pastor? Silakan 1, 2, 3, 10. Lumayan. Nanti tambah yang masuk seminari tahun depan atau tahun ini 10. Artinya keluarga-keluarga menjadi tempat tumbuhnya benih-benih panggilan. Pertama-tama menghendaki dulu. Karena apa? Ketika kita menghendaki dari antara keluarga kita menjadi pastor, akan muncul satu aksi. Apa itu? Pastor, brother, brother, suster itu awal dari panggilan mereka itu bukan langsung jatuh begitu saja, tetapi lewat perjumpaan. Saya menjadi pastor pertama-tama dulu, keinginan dan cita-cita saya itu karena pastor sering datang berkunjung ke rumah saya. Bukan karena pastornya datang sendiri, tetapi karena diundang oleh bapak saya. Dan di hadapan pastor itu, bapak saya mengatakan, anakku ini anak pertamaku ini pastor. Dan saya ingin dia menjadi pastor. Saya pun heran, karena apa? Keluarga bapak saya itu bukanlah keluarga Katolik sejak semula. Bapak saya HKI.
Ibu saya HKBP. Mereka menikah dan di Advent diberkati. Tapi saya anak pertamanya diberikan menjadi pastor. Luar biasa menurut saya. Maka ketika saya pada minggu panggilan ini di beberapa paroki, khususnya di daerah-daerah yang paroki-paroki kampung itu, seringkali pada minggu panggilan ini anak-anak itu mengenakan pakaian suster, frater, pastor, lalu muncul di depan itu ikut dalam perarakan. Nah, sini belum kita buat memang mungkin karena situasi pandemi ini. Tapi siapa tahu tahun-tahun ke depan. Karena apa? Dengan melihat profil mereka muncul keinginan. Juga dalam diri kami para pastor, kesaksian hidup kami juga akan memunculkan keinginan-keinginan menjadi pastor. Beberapa kali kalau melihat anak-anak di ruang sekami itu, saya coba menyapa, selamat pagi semua, selamat hari Minggu. Tidak semua menjawab. Karena apa? Tidak kenal. Memang tidak. Akhirnya semakin kenal, semakin sayang. Setelah semakin sayang, ingin mengikuti. Itulah prinsipnya. Maka mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kesempatan ini, apakah ini mungkin atau tidak, tetapi ada baiknya juga kalau mengundang pastor, jangan ke restoran. Jangan mengundang pastor ke mall. Undanglah pastor ke rumah. Dan ketika pastor datang, dudukkan pastor bersama dengan semua anggota keluarga, bercerita tentang pengalaman hidup, pengalaman iman, dan itu akan menguatkan. Maka kami sebagai pastor pun dengan panggilan ini akan merasakan sukacita bahwa kami diterima oleh umat karena umat mengenal dan mendengarkan suara gembalanya. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada di sini, Tuhan memberkati kita. Semoga semakin banyak panggilan untuk menjadi imam, frater, bruder, dan suster agar gereja dilayani dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.